Baik teman-teman, di sini kita akan belajar membuat database. Di sini yang pertama kita buka aplikasi XAMPP-nya, kemudian kita start yang MySQL ya. Nah, setelah itu kita buka share, kita full screen. Nah, di sini kita akan masuk ke MySQL-nya ya. Caranya adalah MySQL -u kemudian root. Nah, di sini kita akan melihat database yang sudah tersimpan di MySQL ya. Caranya show database pakai S ya, kemudian titik koma, enter. Nah, di sini database yang ada 6 ya. Di sini kita akan coba membuat database perpustakaan. Caranya adalah menggunakan query create, kemudian database perpustakaan, kemudian titik koma, enter. Nah, query oke katanya, berarti database-nya sudah terbuat ya. Kita cek lagi, show database. Nah, di sini sudah ada database perpustakaan. Kemudian kita gunakan database-nya dengan cara use, kemudian nama database-nya perpustakaan. Nah, di sini kita sudah menggunakan database perpustakaan. Di sini kita tinggal membuat tabelnya. Misalnya kita akan membuat tabel menggunakan query create ya. Create table. Yang pertama petugas misalnya ya. Petugas. Kemudian buka kurung, enter. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah kolomnya ya. Kolom yang pertama kita isi dengan ID petugas. Kemudian tipe datanya integer. Kemudian jumlahnya misalnya 10. Kemudian kita buat sebagai primary key. Kemudian koma karena kita akan menambahkan kolom lagi, misalnya nama petugas. Tipe datanya varchar. Kemudian panjangnya 20 misalnya ya. Dan koma. Kemudian kita buat kolom alamat, kemudian tipe datanya varchar, kemudian panjangnya 100, kemudian koma lagi. Kemudian kita tambahkan username, tipe datanya varchar ya, varchar. Panjangnya 30 misalnya. Kemudian password, kemudian tipe data lagi varchar, panjangnya misalnya 30 juga. Kemudian karena di sini kita menggunakan buka kurung, kemudian kita tutup kurung karena kita sudah selesai ya.
kemudian titik koma untuk mengakhiri query yang sudah kita buat, kemudian enter. Sini query oke, berarti tabelnya sudah dibuat ya. Kita cek lagi, show table. Di sini di dalam database perpustakaan sudah ada kolom petugas. Kemudian kita akan membuat lagi tabel tugas, kemudian anggota, create table, kemudian anggota. Kemudian caranya seperti ini ya. Kemudian kita enter, memasukkan ID anggota. Misalnya kita samakan saja 10, kemudian kita buat menjadi primary key, kemudian ID anggota, nama anggota, kemudian data varchar 20, anggota, prodi, kemudian tipe data varchar ya, varchar, prodi, kemudian tipe panjangnya 30, prodi, kemudian alamat yang baca, karena alamat biasanya cukup panjang, kita buat 100 ya. Kemudian nomor telepon, kita menggunakan integer agar hanya bisa menginputkan data angka, kemudian 12 misalnya. Nah, setelah selesai kita tutup kurung dan titik koma, kemudian enter. Nah, query oke. Kita cek lagi tabelnya, show table. Nah, di sini sudah ada tabel anggota. Kemudian di sini kita akan membuat lagi create table buku, kemudian buka kurung, enter, ID buku integer, kemudian 15 misalnya, kemudian kita buat menjadi primary key, kemudian nama buku, varchar, misalnya berapa ya, misalnya 40, nama buku, kemudian penerbit, kemudian penerbitnya varchar, kemudian panjangnya misalnya 50. Setelah penerbit, pengarang,
pengarang, kemudian tipe data varchar, pengarang misalnya 30, terus tahun terbit, kita mengambil tipe data integer saja. Di sini kita buat 4 karena tahun memiliki 4 angka, kemudian kita selesai, enter. Di sini query sudah oke. Kita cek lagi ya, sort table. Di sini kita sudah ada tabel petugas, buku, dan anggota. Kemudian di sini kita akan membuat tabel peminjaman. Create tabel peminjaman. Di sini kita buat ID pinjaman, kemudian integer, kemudian kita buat primary key. Di sini kita gunakan 10, jadinya 10, kemudian ID buku, integer, kemudian misalnya 10, kemudian ID buku, ID anggota, integer, sini. Setelah itu tanggal peminjaman, menggunakan date, kemudian tanggal pengembalian, kemudian tutup kurung, koma, enter. Nah, di sini kita cek lagi tabel, tables. Nah, di sini kita sudah membuat 4 tabel ya. Yang pertama petugas, yang kemudian peminjaman, kemudian tabel buku, dan tabel anggota. Di sini kita akan mengecek tabel anggota ini isinya apa saja sih. Caranya describe, kemudian yang ini kita cek, misalnya petugas. Nah, di sini kita lihat tabel petugas isinya ini ya. Kemudian kita cek lagi anggota, dan kita cek buku, dan kita cek lagi peminjaman.
cek ya. Kurang lebih begitu ya teman-teman, cara membuat database perpustakaan menggunakan MySQL. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.